Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai pastinya ya jamaah ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah. Tapi sebelum itu dimulai, ya ada tayangan dulu ya yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Judulnya adalah Akhir Skenario. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Skenario Sambo terbongkar. 1 bulan sejak kasus penembakan Brigadir Yosua terjadi, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkap kronologi sebenarnya dalam kasus ini. Saat mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Kapolri mengungkapkan tidak ada baku tembak seperti yang diungkap selama ini. Berdasarkan penyelidikan tim khusus yang terjadi pada Jumat sore 8 Juli di rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan adalah penembakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Aduh serem ya, tapi ada yang lebih serem lagi. Apa itu? Perselingkuhan. Waduh. Itu serem loh, perselingkuhan loh. Itu sedikit sulit untuk dihindari ya, apalagi zaman sekarang. Gak tahu ya, mungkin di zaman dulu juga udah banyak juga kali ya. Nah makanya sebagai seseorang yang mungkin mempunyai pasangan, ya kita harus berusaha untuk menjaganya ya gitu ya. Dan kalau misalnya nih yang lebih serem lagi, guru-guruku nauzubillah min zalik ya. Kalau misalnya pasangan kita ternyata ketahuan selingkuh, itu dia tuh yang bikin serem. Aduh, itu harus kita pertahankan atau kita lepaskan? Jamaah juga pasti bertanya-tanya seperti itu kan. Nah kalau gitu kita bahas aja ya jamaah. Tema kita hari ini adalah lebih baik lepaskan atau pertahankan. Kita lihat hari ini apa kira-kira yang terbaik semuanya ya. Kalau kita bicara masalah rumah tangga, aku harus nanya sama Ustadz Maulana yang sudah sangat berpengalaman. Waduh. Ustadz, Iya. kalau dalam rumah tangga mungkin nggak semua orang ya, tapi sebagian mungkin nggak tahu ya, sedikit banyak ada yang ngalamin kebosanan. Ya. Kebosanan gitu ya. Nah, kebosanan itu bisa menyebabkan perselingkuhan. Kalau tiba-tiba terjadi perselingkuhan, itu yang harus disalahkan siapa? Oke. Mungkin masyarakat bilangnya, ya yang selingkuh dong yang disalahin. Coba kita tahu, cari tahu dulu jawabannya seperti apa. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, aku mohon penjelasannya Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah. 4 Safar 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita terlindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Nah dalam hidup dan kehidupan kita inilah naik turun, kemudian mohon maaf ada rintangan. Kalau jalanan itu mulus terus bisa ngantuk orang. Makanya biasa ada kadang-kala belok-belok, kemudian naik turun dan sebagainya. Inilah realita kehidupan yang harus kita jalani, apalagi yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu rumah yang bertangga. Artinya apa? Semua ada jalannya, ada tingkatannya dan ada perjalanannya. Nah dalam hal ini kadang-kala terjadi yang namanya kebosanan. Dan dalam inilah adanya yang namanya ujian, ada namanya tantangan. Sehingga kita bisa melek dan ngantuk. Sehingga kita bisa perhatian. Ternyata jangan mencari kesalahan tapi saling memperbaiki. Mohon maaf tidak ada manusia yang sempurna. Dan ketika ada terjadi kebosanan dan sebagainya, sebaiknya kita tanamkan rasa syukur dan serta kesabaran. Syukur dan sabar ini sehingga menyatu dalam sifat qanaah, kita merasa cukup. Nah dalam hal inilah seorang suami maupun istri, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna, saling menutupi, saling memberi menjadi pakaian buat pasangannya. Kenapa? Karena dalam hal ini pun yang kita nikahi bukan malaikat dan bukan setan. Malaikat berarti mohon maaf, dia bukan malaikat yang harus sempurna tidak ada kesalahannya, dan dia bukan setan pasti ada kebaikannya. Nah dalam hal ini juga mohon maaf tanpa menggurui, jangan saling menyalahkan tapi saling memperbaiki. Nah ada laki-laki harusnya ibaratnya memberikan kesabaran. Sabar terhadap pasangannya yang mungkin kurang taat, yang mungkin kurang terdidik. Maka kitalah yang mendidiknya, kitalah yang melindunginya.
Sementara perempuan harusnya tanamkan dirinya untuk taat kepada pasangannya. Karena mohon maaf, siapa yang taat, siapa yang sabar? Maka istri harus taat kepada suami dan suami harus bersabar terhadap istrinya. Dua hal ini yang harus ditanamkan. Nah, kalau begitu terjadi kebosanan, maka ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan. Mungkin istri saya ini kurang jadi nyaman kepada pasangan saya. Menjadilah memberikan kenyamanan. Ini kan terjadi, aduh begini, tidak usah. Lebih baik saling memperbaiki, saling membenahi. Mungkin selingkuh yang dimaksud di sini, selingkuh yang butuh teman, butuh jalan. Tapi ini mohon maaf, bukan selingkuh yang dalam artian sampai merusak nasab, menghinakan diri, sampai mohon maaf melakukan maksiat. Ini nauzubillah. Mungkin selingkuh ya chatting dan sebagainya. Tapi sebaiknya itu harus dihindari. Itu harus dihindari karena mohon maaf sejarah hidup itu ada namanya jejak digital. Ada namanya riwayat hidup. Ini yang harus saya dari dulu bilang, hindari sesuatu yang membahayakan karena ini akan bercerita orang di masa depan. Hal kecil aja tuh harus dihindarin dulu ya. Iya. Takut jadi karena penyulut gitu mohon maaf yang menyebabkan orang jatuh itu bukan batu besar. Justru batu kecil. Kerikil kecil. Karena kesandung. Kesandung. Iya, kesandung. Oke, berarti seorang istri memang harus taat kepada suami, suaminya bersabar gitu ya. Dan saling memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Bagus kata-kata itu, yang terbaik. Yang terbaik, Masya Allah. Saling ngasih kejutan biar nggak bosen. Quality time, pacaran walaupun sudah menikah sama istrinya. Kemana-mana berdua. Nonton berdua, makan berdua. Masya Allah. Masih. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Saya perasaan ceramah 4 menit. Iya. Panjangan saya. Enggak. Justru yang kenanya. Oh gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Ini semua kan dilakuin biar keluarga kita nggak retak ya rumah tangganya. Karena takut gitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kalau misalnya kita ngelihat nih rumah tangga kita, kita ngerasa gini ya Bib. Kok kayaknya sudah mulai retak nih, mulai ada hal-hal nih yang tidak baik nih. Nah itu gimana tuh? Tadi udah sebagian dijawab sama ente. Oh gitu ya? Iya. Jadi aku masih butuh penjelasan kayaknya. Belum penjelasan. Kalau gitu aku butuh penjelasan lebih dalam. Dipertahankan atau dilepaskan aja nih? Atau berpisah aja? Mempertahankan itu lebih baik daripada dipisahkan. Kalau gitu bagaimana caranya, Bib? Caranya adalah... Ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita mendapatkan ilmunya Allah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anak kita dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mempertahankan rumah tangga yang sudah retak akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Sangat sulit gak? Sangat sulit. Karena apa? Mungkin di situ ada emosional, mungkin di situ ada hawa nafsunya, mungkin di situ karena godaan syaitan. Tetapi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah, akan lebih bersabar. Karena apa? Syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu siapa? Manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Allah berkehendak satu dunia ini beriman bisa gak? Bisa. Kalau Allah berkehendak satu dunia ini baik semua, bisa. Allah berkehendak satu dunia ini satu arahan, bisa. Tetapi inilah bentuk ujian di dalam kehidupan. Di dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, wanita atau seorang perempuan ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala cuma dengan 3 hal. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Sholat 5 waktu dia tidak tinggal. Terus berpuasa yang kedua di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah taat kepada suami. Nah, poin di sini adalah poin yang sangat sulit. Poin yang sulit untuk dilakukan oleh perempuan. Karena apa? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Jadinya apa? Emosional, gampang marahnya, gampang ininya.
salah sedikit akhirnya jadi sebuah keributan. Inilah gangguan setan. Untuk apa? Memperhancurkan rumah tangga. Karena pahala menjaga rumah tangga itu sangat besar. Kebaikan suami terhadap istri ini sangat besar pahalanya. Dan juga setan mengganggu dia suatu kemenangan yang dahsyat yang bisa mengganggu rumah tangga tersebut. Kalau nggak fatal banget, pertahankanlah rumah tangga itu dengan keimanan dan takwa kepada Allah. Ya Allah, karenamu lah ya Allah. Karenamu lah ya Allah. Yang disampaikan tadi Ustadz Maulana, suami harus bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang istri harus mengikuti aturan suami. Makanya belajar kitab Uqudul Zain sama Qurratul Uyun, beli dan pelajarin di rumah dan juga pelajar sama gurunya. Inilah hak dan kewajiban seorang suami dan hak kewajiban seorang istri agar mengerti tentang makna kehidupan dunia ini untuk mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan dengan nikmat iman dan Islam dan takwa kepada Allah adalah ini hal yang bagus. Tadi disampaikan oleh Mas Sony, quality time yang terbaik. Ayo, gimana menciptakannya? Lawan setannya. Jalan berdua, udah kalau gangguan sedikit, udah dimaafin lah, jamak lah. Udah pertahankan, ya kan? Liburan bareng, jalan-jalan bareng. Kayak pacaran lagi, pacaran halal ini, ya kan? Halal. Jangan mau kalian pacaran yang haram, tapi pacaran yang halal itu lebih berkah. Pacaran yang haram, nikmat, tapi syaitannya banyak, ya kan? Setannya banyak, malahan itu satu kenikmatan bagi dia, tapi mudaratnya lebih besar dan dampaknya fatal. Tetapi pacaran setelah nikah, inilah kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa, yang dahsyat dengan keimanan dan takwaan kepada Allah. Masya Allah. Jadi pertahankan terus terus ya. Masya Allah. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Betul. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Harus ada kerjasama yang baik antara otak sama hati, disertai doa. Masya Allah. Semoga semuanya berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah semuanya ya jamaah ya. Amin. Jamaah, aku punya tayangan lagi nih. Ini motif baru dari kasus Sambo. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan.